Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Ya, jadi untuk requestnya itu ada 5 poin ya. Poin pertama itu di bagian tambah kategori itu masih ada error. Kemudian di bagian hak akses customer itu pada saat checkout barang masih ada juga yang error. Lalu di poin ketiga itu ada tambahan di bagian fitur produk itu kita tambahkan label bestseller dan juga ada kolom pencarian. Kemudian di bagian hak akses owner itu bagian laporan. Nantinya kita akan tambahkan fitur download laporan dalam bentuk Excel. Dan yang terakhir itu pada bagian transaksi sambungkan pakai API web service. Nah, itu maksudnya yang poin nomor 5 itu pada menu atau pada fitur pembelian offline itu nantinya si admin bisa melakukan scan terhadap barcode produk dan nantinya di bagian select produknya itu akan secara otomatis ke select ya, seperti itu. Jadi si admin tidak perlu secara manual memilih data produknya. Oke, kita akan mulai dulu dari poin ke nomor poin ketiga ya. Jadi kalau kita masuk ke webnya, lalu masuk ke bagian menu produk, nah itu nantinya seperti ini. Jadi di bagian item produknya itu sendiri kita udah tambahkan label bestseller ya. Jadi sistem kita akan secara otomatis mendeteksi uh, produk-produk dengan jumlah total penjualan yang terbanyak. Nantinya dia akan urutkan, lalu dia akan memilih 3 besar ya. Jadi 3 besar itu akan kita kasih label bestseller seperti itu. Kemudian di bagian kolom pencarian juga udah kita tambahkan. Jadi kita bisa mencari data produk, kita bisa sortir berdasarkan kita bisa sortir mulai dari harga terendah, tertinggi, bisa dari nama A sampai Z atau kebalikannya seperti itu. Jadi misal kita agak cari gini ya, kayak gini. Nah, nanti muncul bank-bank ya gitu. Lalu mungkin ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sortir ya, kita bisa sortir berdasarkan harga terendah di sini. Kita sortir. Nah, nantinya dia akan sortir berdasarkan harga terendah ya. Begitu juga dengan sortir lain. Misal kita pengen disortir berdasarkan Z ke A untuk ininya ya, untuk urutan namanya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian nomor 2, yaitu di hak akses customer. Itu ketika dia melakukan checkout itu masih ada error. Jadi kalau kita masuk dan kita akan masuk ke akun customer ya. Jadi kita masuk ke produk, lalu kita coba masukkan keranjang beberapa produk ya. Misal kita masukin produk ini, tambahkan ke keranjang, lalu kita coba check out seperti ini. Kita lanjutkan pembayaran dan di sini kita udah berhasil check out, jadi tidak ada error yang muncul ya di sini. Oke, dan datanya juga udah secara otomatis masuk ke menu admin. Sorry. Nah, data pesanan tadi itu masuk ke bagian transaksi di admin seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian poin ke-1 yaitu bagian tambah kategori itu masih ada error ketika menyimpan data kategori baru ya. Jadi kalau kita ke kategori terus kita coba tambah data kategori, kita masukin kategori baru seperti ini. Nah, ini data kategori berhasil ditambahkan, jadi tidak ada error. Kita bisa edit juga nih. Oke, datanya berhasil kita edit, kita juga bisa hapus datanya. Seperti itu. Lalu di bagian access owner ya, di access owner itu bisa mendownload laporan dalam bentuk Excel. Jadi kalau kita coba login dulu, terus kita masuk ke owner ya, kita akan masuk ke owner,
entah itu owner atau admin itu sama-sama ya. Jadi owner seperti ini, sorry. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke menu laporan. Nah, di menu laporan itu kita udah bikin ada dua ya. Yang pertama itu untuk PDF. Untuk PDF, yang kedua itu untuk Excel. Jadi kalau kita download PDF, nah ini dia berhasil mendownload PDF-nya. Lalu kalau untuk Excel itu dia kita coba dulu. Nah, di sini dia secara otomatis mendownload laporan Excel-nya di sini. Kalau kita coba buka, itu nanti tampilannya seperti ini. Seperti itu. Jadi di admin di menu cetak laporan itu udah bisa mencetak laporan dalam bentuk PDF dan juga Excel. Dan yang terakhir itu di menu pembelian offline. Jadi kita udah bikin scannernya. Nah, di sini untuk scannernya ini itu kalau dia mau diakses di HP ya, itu dia perlu disambungkan dulu atau websitenya ini perlu di hosting terlebih dahulu. Artinya websitenya ini perlu online terlebih dahulu. Tapi kalau untuk demo ini saya gunakan ngrok ya. Jadi di sini saya gunakan ngrok agar localhost saya ini bisa diakses secara online. Jadi ini untuk link ngroknya seperti ini. Ini udah saya buka ya di ini apa namanya itu di HP saya. Jadi saya bisa membuka seperti ini. Jadi untuk kalau kita pengen bukanya itu ya link ngroknya seperti ini, lalu scanner seperti ini. Jadi ketika scanner itu di ini ya di apa namanya itu di klik seperti ini, itu nantinya dia akan membuka scannernya. Nah, ini scannernya, tapi ini saya coba tutup ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya udah buka ya untuk scannernya itu di handphone saya. Nah, sekarang saya akan coba ke admin. Sorry. Oke, lalu ke menu pembelian offline. Nah, di sini kita tapi sebelum itu saya akan buka data produk dulu untuk men-scan data produknya. Jadi di sini saya udah buka scannernya di handphone saya. Jadi nantinya kita bisa cek di sini ya untuk datanya itu kan dia masih kosong ya. Jadi normalnya kan seperti ini. Si admin memilih data produk secara manual. Nah, sekarang kita biarkan dia seperti ini. Lalu di sini saya akan scan salah satu data barcode-nya ya. Jadi saya akan scan barcode Bank Bank di sini. Kita bisa lihat untuk data Bank Banknya udah masuk di sini. Tapi seharusnya dia ada ininya ya, ada indikatornya atau ada sounds-nya nanti ketika datanya kedeteksi di sini. Sebentar ya, ini. Oke, ini kita hilangin dulu, kita kosongin dulu seperti ini. Terus kita coba klik sekali di sini, karena memang website memang seperti itu ya. Jadi untuk sound itu dia perlu ada interaksi awalan. Jadi ini kita buka halaman pembelian offline, lalu kita klik sekali di websitenya, itu nanti dia udah bisa mengakses halaman, bisa mengakses audionya. Jadi kalau kita kembali ke sini, ini kan kita kosongkan ya seperti ini. Saya akan coba scan Bank Bank ya di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini dia akan secara otomatis kedeteksi tadi ya. Udah ada beep-nya ya, ada bunyinya, dan di sini juga udah kedeteksi Bank Bank. Lalu di sini dia ada mekanismenya ya. Sudah saya bikin mekanisme otomatisnya. Jadi ketika saya scan, kalau defaultnya kan seperti ini. Jadi ketika pengen ada tambahan produk itu kan dia klik di sini. Nah, seperti ini. Tapi di sini scannernya udah secara otomatis. Jadi kalau saya scan produk yang lain, kode barcode produk lain itu nanti dia akan secara otomatis nambahin sendiri ya di sini. Jadi tanpa perlu klik di sini. Nah, kalau barcode-nya itu sama atau kode produknya sama, itu nanti dia akan menambah data kuantitas. Oke, saya akan coba untuk scan produk 1 ya ini. Produk 1 ini. Oke. Oke, di sini datanya udah masuk ya. Nah, kita bisa lihat produk 1 udah muncul di sini. Saya akan coba scan lagi produk Bank Bank. Nah, itu nantinya akan menambah data
kuantitasnya ya di sini. Data jumlah bank-bank akan bertambah 1 seperti itu. Jadi kita akan coba scan. Oke, datanya udah kebaca. Nah, kita bisa lihat data jumlahnya itu udah muncul 2. Seperti itu. Saya akan coba scan lagi yang lain. Mungkin produk Gary ini ya. 1, 2, 3. Oke, nah kita bisa lihat produk Gary udah muncul di sini. Jadi scanner dan juga listener di sini itu udah berfungsi dengan baik. Jadi ketika si admin mengarahkan handphonenya ke barcode salah satu produk, itu nantinya data produknya bisa secara otomatis menyesuaikan di halaman pembelian offline ini. Tadinya seperti ini. Jadi ketika produknya itu baru, itu dia akan mengecek ya. Dia akan cek dulu row ini. Jadi kalau seandainya produknya belum kepilih di sini, itu dia akan masuk ke sini. Saya akan contohin. Jadi seperti ini. Jadi saya udah tambahkan ya produk ini. Nah, ini nantinya ketika saya scan baru, itu otomatis produknya masuk ke sini. Seandainya produk yang saya scan itu produk baru. Tapi semisalnya saya scan produk yang udah ada di sini, itu nanti dia akan menambah data kuantitasnya seperti itu ya. Oke, ini kita bisa lihat di sini itu udah ada bank-bank, produk 1 dan juga Gary. Jadi saya akan coba scan produk kentang di sini. Dan seharusnya produk kentang itu otomatis masuk ke sini nanti. Oke, saya akan coba scan dulu. Nah, kita bisa lihat untuk data produk kentang udah masuk di sini. Seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.